Waktu itu malam-malam mau ke warung, saya tuh lihat ular besar sebesar bantal guling lewat di depan gitu, di depan pas saya mau lewat di depannya. Sebelah mana itu kalau boleh tahu? Di sebelah, di Coba depan boleh sebelah tunjukkan sini. deh. Ya, di sebelah sini. Nah, di sini itu besar, nggak ada ekornya, jadi saya langsung lari waktu itu. Jadi nggak tahu. Nah, sekarang kita mulai memasuki persawahan yang sangat indah sekali, dan kesini mulai masuk perkebunan warga ya. Kita akan menelusuri perkebunan ini. Kita habis melewati dari sana hutan, terus pesawahan, dan ini memasuki kebun warga ya. Dan rumahnya persis di depan kebun sana ada rumah seorang yang tinggal di tengah hutan itu, dan berdekatan dengan makam keramat. Nampaknya di depan kita sudah kelihatan ya rumahnya. Nah, langsung aja kita ke sana, dan kayaknya teman-teman saya sudah pada nyampe ke rumah tersebut ya. Tidak jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini saya akan mendatangi salah satu rumah yang berada di tengah hutan, dan rumah tersebut berdekatan dengan salah satu makam keramat. Untuk lebih lanjutnya, ikuti terus perjalanan kami menuju rumah di tengah hutan. Kebetulan si tetehnya ada ya, lagi ngambil rumput buat dombanya. Nah, kita samperin aja, dan beliaunya ada ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah teteh, damang. Begini teh, saya tuh pengen ngobrol-ngobrol. Kalau tidak terganggu bisa nggak teh? Menunggu teman-teman dari belakang, baiknya kita istirahat dulu ya. Oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman saya dari belakang, kita lanjut istirahat dulu. Nah, dengar sih dulu ya, udah lama ada yang dapat uang 3 karung sama keris, tapi itu nggak tahu mitos atau benarnya karena nggak menyaksikan dan nggak tahu. Cuman pernah dengar. Berarti gitu. cuma denger ramenya aja. Iya, dengar ramenya aja. Kalau sampai sekarang yang bertapa juga ada aja gitu ya. Kalau didengar-dengar sih ada gitu katanya. Suka ada yang Itu yang bertapa. ziarah, mungkin yang meminta hajat gitu. Iya, suka ada lah. Soalnya kan mungkin lewatnya lewat sini ya. Iya, lewat jalan depan. gitu. Iya, lewat sini. Kata bapak mah Nagapura gitu sama gulang-gulang. Cuman dulu sempet ada cerita dari Abah pernah ikut tirakat ya di situ. Katanya itu suka ditawarin uang berapa pun dikasih, Wow. tapi harus ada Syaratnya. iya. Tapi waktu itu Abahnya ketakutan langsung lari katanya Oh, dulu. mungkin kalau Abah sendiri udah tahu konsekuensinya jadi nggak mau gitu. Iya, katanya cuman penasaran. Kata orang-orang kan sering ada cerita-cerita gitu, jadi penasaran. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Teteh Desi ya. Yang dimana Teteh Desi ini merupakan salah satu wanita pemberani yang tinggal mencil di tengah hutan. Dan konon katanya juga Teteh Desi ini sering sekali melihat penampakan-penampakan yang sangat begitu di luar nalar manusia. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Teteh Desi bersama keluarga terlebih dahulu. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Teteh sama keluarga? Alhamdulillah sehat, A. Alhamdulillah. Nah, kalau di samping Teteh anak atau Anak pertama oh udah nikah Teteh berarti? udah. Kalau usianya tersendiri emang berapa tahun Teteh? Baru 25. Baru 25. Iya, 25. Anaknya ada 3? 2. 2. Dua. Oh, berarti yang tadi bukan anaknya. Yang satunya. laki-laki bukan. Yang pertama itu umur berapa Teh? Anak pertama? 2 tahun. 2 tahun. Yang keduanya? Oh, yang pertama 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya, yang keduanya 1 tahun lebih, 18 bulan sekarang. Berarti bedanya 2 tahun. 2 tahunan, ya. 2 tahun langsung punya adik. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi kalau bedanya cuman hanya beberapa tahun, jadi kalau ntar udah gedenya hampir seumuran berarti ya. Nah, tapi rencana pengen punya anak berapa tentarnya Teh? Udah 2 aja lah. Nggak nambah Teh biar banyak gitu. Enggak, masih pada Karena kan kecil. Teteh tinggal di hutan gitu ya. Enggak. Mungkin pengen memperbanyak anak biar rame nanti di sini dibangun rumah mungkin
Satu-satu ntar. Enggak, Jadi udah kampung dua gitu aja. ya. Jadi kalau adanya namanya siapa ini? Teteh siapa namanya katanya? Ara. Ara. Hmm. Kalau ini siapa ini? Ada yang Dede ini? Ana. Dede Ana. Oh, Ara Ana. Iya. Kalau Ana itu berarti ada. Kita. Ada. Ana. Kalau anak itu kan bahasa Arabnya kita ya. Saya Saya. berarti. Kalau di Ana Jawa mah mah bahasa Arab. ada Kalau ya. halal Ada. kalau halal habab itu Haus. haus. Jadi anak halal habab berarti kita haus. Jadinya Ismi Intamin itu mah. Tuh anak-anaknya juga cantik-cantik semua teman-teman, Masya Allah. Memang kalau Kuningan ini identiknya dengan udaranya yang sangat begitu sejuk ya. Makanya orangnya terkenal itu herang-herang, bersih-bersih, dan airnya juga nggak asin. Dan contohnya teteh juga, ini juga tetehnya anaknya juga herang-herang tuh. Masya Allah. Matanya wow kayak keleci. Nah itu teh, kenapa kok saya tertarik untuk mungkin mendatangi rumah teteh yang bisa disebut juga dengan rumah yang sangat begitu terpencil, mencil jauh sekali dari pemukiman warga. Iya. Itu awal mulanya teteh tinggal di sini itu kenapa teh lebih memilih, maksudnya kok tinggal di sini gitu? Kurang tahu sih ya, ada soalnya dari TK di sini, tinggal di sini dari TK, ikut orang tua aja nggak tahu kenapa. Oh teteh dari kecil berarti tinggal Iya, di sini? dari TK di sini. Awal kesini itu pas TK semester 1 kayaknya. Berarti lebih ke ikut orang tua ya. Iya, Sekarang juga sama suami tinggalnya di sini. di sini. Soalnya kan orang tua udah pada sepuh, nggak mungkin ditinggal gitu. Oh iya sekalian Iya. orang tua juga. Gitu. Nah gini teh, mungkin teteh apakah alasannya tahu misalkan kenapa sih orang tua kok mendirikan rumahnya di sini, nggak memilih misalkan yang dekat dengan tetangga gitu kan? Kalau yang saya bayangkan kalau misalkan malam-malam pengen ke fasilitas kesehatan atau misalkan pengen belanja itu kan mesti nggak jauh juga gitu ya. Iya. Gimana? Mungkin karena orang tua itu kan rata-rata pengen yang lebih adem gitu. Katanya sih lebih tenang tinggal di sini gitu. Oh, lebih tenang. Iya. Nah kalau misalkan malam-malam pengen ke warung berarti kan jauh dari sini. Iya, ke depan harus ke Sendiri depan. berarti. Suka sendiri. Nggak takut misalkan ada yang nyulik gitu. Ya enggak. Oh, enggak. Insya Allah enggak, udah terbiasa juga. Oh, udah terbiasa. Mungkin juga yang nyuliknya mikir-mikir takut gitu ya pulangnya gitu ya. Nah teh, berarti kalau di sini udah berapa tahun sih kalau hitungan tahun gitu? Berapa tahun itu dari TK aja berapa tahun ya? Berarti sekarang tetanya umur berapa? Udah 25. Oh hampir 30 berarti. Iya. Kalau dari Mandiri 25 dari TK berarti berapa? 30 tahun mungkin tinggal di sini. 30 tahun. Wow. Nah kalau untuk ke fasilitas kesehatan jaraknya dari sini berapa kilo? Kurang tahu atau berapa kilo. Jauh berarti ya mesti ke kota di sana. Enggak sih, di sini kan ada bides, harusnya ke kecamatan kalau mau itu. Oh, ke kecamatan. Kalau kecamatan kan jauh dari sini. Iya, tapi kan di sini juga ada fasilitas bidan desa juga. Lumayan dekat gitu ya. Enggak begitu jauh. Berarti kalau mohon maaf untuk sehari-hari berarti kan suami kan kerja. Iya. Jadi kalau katanya bertani gitu bantuin orang tua. Jadi kalau di sini kan nggak ada yang ngomongin ya, Iya. kita main sendiri gitu. Bercocok tanam gitu ya. Iya. Ya maksudnya bercocok tanam pertanian gitu maksudnya. Jangan ketawa. Nah gini, Kirain saya bercocok tanam yang mana itu? ya kan kalau di sini gimana ya? Kalau misalkan mau main singklak-singklak juga bebas, nggak ada yang milih. Iya. Nah kalau bahan pokok yang ditanam apa sih tadi di sini? Apa padi, singkong, kapol, Itu bawang? padi paling singkong sama cabe. Oh, cabai. Iya. Berarti kalau misalkan tanaman pokoknya yang dijual besar cabai mungkin. Iya. Pak cabe. Itu untuk kebutuhan sehari-hari itu berarti dari hasil tani atau dari mana teh? Dari hasil tani sebagian, kebetulan kadang juga kan beli. Berarti kalau beli mah ke warung gitu Iya, ya, ke warung. nggak ke pasar langsung Enggak, paling beli ke buat warung. sebulan gitu. Enggak. Soalnya ke pasar kan lumayan jauh. Wow. Nah ini anaknya kan udah sekolah apa belum? Belum, Oh, belum. baru ikut BKB di sini. Oh, BKB. Berarti jauh juga ya kalau dari rumah. Lumayan jauh. Nah kalau untuk kondisi malam, teh ini kan yang saya lihat
sekelilingnya dikelilingi oleh hutan. Yang dekat juga paling tanaman padi yang agak apa namanya terangnya. Nah ini selama Teteh tinggal di sini, mohon maaf, apakah apa menemukan hal aneh gitu seperti itu? Apakah misalkan Teteh mah udah biasa, udah dianggap temen, mungkin bisa ada cerita sedikit gitu Teh? Iya, pernah sih dulu lihat ada ular yang besar gitu. Besar banget, Pak. Sebesar guling ya. Tapi nggak ada ekornya. Di depan rumah sih pernah lihat. Jadi maksudnya itu ular buntel atau gimana sih Bang? Ular Nggak ada ekor, nggak ada kepala mungkin ya? Ada kepalanya tapi nggak kelihatan ekornya. Iya, dulu besar banget gitu. ular gendang. Saya mah langsung lari, jadi nggak tahu lagi. Takut sih, kan besar ya. Siang hari atau malam hari? Malam hari. Jadi kalau guling ada sebesar adanya berarti ya? Ada kayaknya, soalnya besar banget tuh. Saya langsung lari pas mau keluar gitu, melihat di depan ada ular. Ular sebesar bantal guling. Itu ekspresinya waktu lihat ular tersebut seperti apa Teh? Langsung ngejerit atau kaget, ngejerit, atau langsung masuk lagi. Terus dari dalam jendela itu kan dilihat, nah udah nggak ada ularnya. Warnanya apa gitu? Kurang jelas sih, soalnya kan takut ya, langsung lari malam juga. Nah, kalau kita sambungin ya, ini kan Teteh mohon maaf dekat rumahnya dengan tempat keramat yang dulu kan sampai sekarang juga ramai dikunjungi orang untuk meminta hajat, meminta kekayaan, dan konon katanya ini juga dulu pernah ada yang nah untuk cerita itu apakah Teteh selaku rumah yang dekat dengan tempat keramat pernah dengar nggak atau misalkan melihat orang menggondol uang dari sana gitu 3 karung? Pernah dengar sih dulu ya, udah lama ada yang dapat uang 3 karung sama keris, tapi itu nggak tahu mitos atau benarnya karena nggak menyaksikan dan nggak tahu. Cuman pernah dengar gitu. Cuman dengar ramainya aja. Iya, dengar ramainya aja. Nah, apakah dapat uang 3 karung? 3 karung. Emas, katanya. Nah, apakah Teteh selaku yang dekat apa nggak pengen nyoba gitu? Kan dekat di sini mah nginapnya di rumah aja gitu. Enggak lah. Oh, enggak takut gitu ya? Iya. Tapi kalau orang dekat mah biasanya nggak mujarab sih Bang. Nggak manjur biasanya. Berarti harus orang jauh ya? Biasanya. Nah itu katanya orang mana itu Teh yang ini? Orang Purwakarta apa orang mana ya? Kurang tahu. Kan dulu kan sempat geger dan kita juga pengen coba bertanya ke Teteh ini kan kebetulan emang dekat sekali. Tapi kalau sampai sekarang yang bertapa juga ada aja gitu ya? Kalau didengar-dengar sih ada gitu katanya. Suka ada yang itu yang ziarah, mungkin yang meminta hajat. Mungkin. Iya, suka ada lah. Soalnya kan mungkin lewatnya lewat sini ya. Iya, lewat depan. Gitu. Iya, lewat sini. Memang itu lokasinya makam keramat apa Teh? Kurang tahu, kayaknya apa ya? Apa? Yang apa namanya? Yang di sini tuh adanya kata Bapak mah Nagapura gitu sama gulang-gulang. Tapi tidak terlalu tahu gitu. Ya sih kalau mungkin generasi zaman sekarang ya. Iya, suka diceritain dulu mah sama Bapak katanya yang di sini tuh Nagapura sama gulang-gulang, apalagi nya nggak tahu. Emang sih kalau gulang-gulang identiknya sama kekayaan ya Pak ya? Tapi itu orang yang mungkin datang ke sini banyak nggak Teh? Banyak, suka ada gitu di bulan-bulan tertentu, kadang ada ngeliat gitu ya, suka ada di sana lagi pada sapa mungkin. Biasanya kebanyakan hari apa itu yang banyak datang ke sini? Kurang tahu hari apa, malam Jumat kayaknya ya, suka ngeliat senter gitu pada jalan itu malam Jumat biasanya. Maksud dan tujuannya mungkin nyari kekayaan juga kayaknya. Bisa karena jadi. Kan tadi yang Teteh bilang katanya ada yang pernah mendapatkan uang 3 karung sama keris emas. Betapa banyak uangnya 3 karung. Saya dikasih 1 gepok aja udah alhamdulillah. Nah ini mungkin kembali ke pertanyaan Tetehnya yang selama tinggal di sini. Itu selain melihat sosok ular yang segede bantal guling, ada hal lain nggak mungkin membuat terkejut gitu misalkan hal aneh yang ini kan memang benar-benar di luar orang pada umumnya gitu jauh dari tetangga, ada nggak kira-kira? Nggak ada sih ya, cuman lihat itu aja sekali ya. Aduh. Nah kalau untuk apa namanya, kalau untuk sehari-harinya Teh
ini kan orang yang datang berkunjung ke sini, ke tempat keramat ini, Hmm. tadi kata Teteh waktu putar tuh malam Jumat. Apakah nggak ada terbesit misalkan Teteh bikin pos gitu buat Enggak. sekalian jualan kopi gitu? Kan mungkin banyak orang yang bertapa juga gitu ya. Hmm. Mungkin yang bertapa kan butuh makan, Teteh nyediain tuh jadi peluang bisnis Teh. Ya enggak lah, Enggak ya? kan kadang-kadang yang tapa Maksudnya datangnya. jualan kopi gitu di sini. Maksudnya kan kalau saya sih generasi sekarang gitu ya, Hmm. pasti mikirnya yang namanya tapa kan menahan lapar. Nah, kalau Teteh kan deket nyediain kopi gitu kan. Kan yang tapanya Sama gagal. warteg gitu ya. Iya. Yang datang juga paling mungkin bisa dibilang paling hanya beberapa biji ya teh, Hmm. nggak ramai gitu. puluhan gitu ya. Iya, Kalau kecuali yang datang ratusan kayak tempat wisata itu iya baru bikin. baru berpikir buka warteg mungkin. Sana dulu. Ya Nah itu kan di sana teh ada kambing teh, Iya, itu berarti Teteh sendiri yang nyari rumput. iya kadang gitu. Kalau Oh. Ma lagi sibuk ya bantuin. Teteh mungkin kita masih penasaran dengan tempat keramat yang dekat sekali dengan rumah Teteh ini. Nah, selain Teteh tahu bahwa di sini pernah ada orang yang dapat uang 3 karung, Hmm. ada lagi nggak selain orang tersebut itu yang dapat apa gitu, uang, apakah dapat uang lagi atau misalkan barang yang lain gitu? Pernah juga sih dulu teh denger ya selintingan gitu kata-kata orang. Katanya ada yang dapat pusaka, Mm-mm. tapi dikembaliin lagi katanya. Soalnya meminta wadal gitu. Oh, mau minta Jadi tumbal. tumbal. Hmm. Dikembaliin lagi katanya, tapi itu cuma selentingan gitu. Soalnya kalau ada gosip apa-apa kan suka langsung Kesini geger nyebar gitu. gitu Iya, ya. nyebar. Berarti emang tempat ini emang sangat terkenal dan sangat gitu ya, Hmm. horor gitu. Iya. Berarti kalau uang mah diambil, kalau pusaka mah yang terakhir dikembaliin lagi. Iya, saya dengar mah dikembaliin lagi gitu. Berarti kalau untuk menyaksikan langsung mah Teteh mah nggak pernah lihat. Nggak pernah nyaksiin, cuman dengar selentingan kata orang gitu kalau lagi. Kalau udah kejadian Iya. baru rame gitu ya. Hmm. Nah, Teteh kan mungkin udah dari kecil di sini ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan ada apa-apa pasti ke orang. Apakah orang tua pernah juga misalkan melihat atau kan pernah ikut tirakat atau enggak kalau orang tua? Misalkan? Alhamdulillah enggak sih kalau orang tua. Enggak. Enggak. Cuman dulu sempat ada cerita dari Abah pernah ikut tirakat ya di situ. Katanya itu suka ditawarin uang berapa pun dikasih, Wow. tapi harus ada Syaratnya. iya, tapi waktu itu Abahnya ketakutan langsung lari katanya Oh. dulu. Mungkin kalau Abah sendiri udah tahu konsekuensinya jadi nggak mau gitu. Iya, katanya cuman penasaran, kata orang-orang kan sering ada cerita-cerita gitu, jadi penasaran. Nah itu dulu yang nawarin orang atau sosok dari penghuni di situnya? Kata Abah dulu cerita itu sosok penghuninya sih. Mewujudkan apa katanya sosoknya teh? Buta apa ya? Enggak tahu, katanya besar aja gitu. Buta. Buta hijau. Berarti Besar. ternyata Abah juga mungkin penasaran karena Penasaran. mungkin hanya dengar cerita-cerita. Nah, mungkin kan Bapak juga yang deket nggak ada salah dicoba gitu. Iya. Dicoba mungkin cuma hanya pengen tahu aja. Iya, katanya langsung lari, pas itu ditawarin langsung lari. Kata Abah gitu. Ditawarin mah ditawarin, cuma nggak mau. Nggak mau karena ada syarat-syarat tertentunya lari katanya ya. Kata Abah dulu waktu kecil sering Abah cerita gitu. Nah itu syaratnya katanya apa teh? Syaratnya ataukah kembang 7 rupa atau kopi atau apa? Kurang tahu syaratnya apa, cuma Abahnya cuma cerita Abah dulu pernah katanya di situ, tapi ya itu Abah cuma iseng, pas udah ditawarin Abahnya lari ketakutan katanya. Soalnya ngelihat sosok itu jadi takut. Padahal sayang ya kalau kata saya diterima ya. Iya mungkin kalau Abah di sini tahu apa yang nanti dimintanya mungkin ya. Iya mungkin. Jadi dia kesana dikarenakan mungkin dekat, pengen ngebuktiin, iseng aja mungkin iseng ya katanya ternyata iseng. benar ditawarin gitu. Masya Allah. Jadi emang saya juga suka berpikir kayak gini ya. Nah itu di alam sana banyak sekali uangnya. Apakah mereka cetak sendiri? Apakah dari mana? Mungkin nanti kita akan menanyakan eksklusif satu video full pembahasan. Ya mungkin coba sama Teteh barangkali tahu. Apa? Tahu nggak misalkan kan katanya di sini kan banyak uangnya. Apakah mereka cetak sendiri? Apakah dari mana sih uangnya? Barangkali Teteh lihat gitu maksudnya mereka lagi bikin uang. Gitu. Enggak tuh ya. Enggak, nanti saya pengen satu video full pembahasan tentang sosok gaib yang uang itu dapat dari mana, spesial dengan Nur Zaman Channel ya. Dia mungkin bisa menjelaskan.
Nah, Rayman Channel ini pakar spiritual juga. Ditunggu di video selanjutnya. Nah, Teh, mohon maaf, jadi kalau misalkan malam paling sore itu keluar malam jam berapa gitu? Tergantung, kalau ada keperluan sih pasti keluar malam, kadang nggak habis sisa juga keluar. Aman-aman aja gitu ya. Aman sih. Nah, kalau untuk apa namanya? Tadi saya lihat Teteh sebelum ke sini diikuti sama Guguk. Nah, Iya. itu sengaja dibawa, Teteh takut apakah emang dia ngikutin terus gitu? Kan dirawat dari kecil ya, kalau apa ya, kayaknya suka ngikut aja karena suka dikasih makan gitu. Nurut gitu. Iya, nurut. Kalau Sekalian nggak, jagain gitu. iya, kalau nggak ikut ke abah ke sawah, ke bapak, kadang suka ngikut aja gitu. Tapi nggak suka gigit itu. Enggak, paling ikut juga sampai jalan raya ke sana, langsung dia mah langsung pulang lagi gitu. Ke anak juga ngikut. Ikut, kadang suka ngikutin kalau mau ngaji, ngikutin, tapi nanti kalau udah sampai jalan raya depan itu langsung pulang aja anjingnya. Ya mungkin nganter mungkin. Nganter mungkin. Nganter majikan, takut ada yang jahilin gitu. Memang kalau binatang seperti itu selalu mengingat sih daya ingatnya. Dulu juga kita pernah lewat ke sini ya. Biasanya kan waktu pertama kita ke sini kuk. Sekarang mah diem. Udah bisa mencium aroma kita mungkin, udah ke sini. Udah kenal mungkin seperti itu. Nah, itu berarti kalau suami pulang ke sini berapa jam atau hari Teh? Seminggu sekali. Pulang seminggu sekali? Iya, seminggu sekali pulang. Emang jauh kerjanya gitu Teh? Lumayan kan, di depan Cikijing ya, lumayan lah dari sini. Jauh, udah kalau dari sini jauh. Lumayan. Tapi deket kan kalau kata saya mah. Kalau pakai motor maksudnya. Ya kan kerja dia mah. Kan kerja beda. Seminggu sekali, apa nggak kangen itu Teh seminggu sekali? Biasanya kan kalau masih seumuran Teteh kan itu masih kangen-kangenan. Udah beda konsepnya, akan udah rumah tangga, udah punya anak. Apalagi ini musim hujan terus. Kangenan. Jadi nggak ngurusin kayak gitu ya. Iya. Yang penting dapur ngebul aja mungkin. Kalau ngebul kata saya mah kayu banyak di sini nyari. Kalau cuman ngebul nggak ada yang dipasakkan. Oh iya. Benar. Nah, itu kalau untuk masak tersendiri pakai kayu atau kompor Teh? Keseringan pakai kayu sih, kompor juga ada, tapi kan dulunya lumayan jauh, kalau jalan kan berat ya bawa gas, jadi Apalagi keseringan ini dipakai. langkah sekarang gas itu. Harus keluar negeri kita. Harus ke luar negeri. Ini juga teman saya sampai ke luar negeri beli gas ini. Berarti masak pakai kayu kebanyakan. Kalau untuk air tersendiri Teh, kalau mandi di dalam rumah atau di luar berarti? Di situ di dalam ada emper gitu, di emper. Oh, di dalam ada kamar mandi berarti Iya, ya. di sana deket. Berarti aman lah berarti ya, Tapi alhamdulillah. kalau menurut saya di sini kalau di luar juga aman kayaknya ya. Bikin Nggak ada yang jobong. lihat. Enggak, maksudnya ya pakai itu apa? Pakai dari bambu itu namanya apa sih? Bilik ya. Enak gitu. Jadi suasana segar, apalagi misalkan kalau ada bukan gitu. Nyatu dengan alam. Itu terus ada kayak tower-tower gitu buat nongkrong gitu. Wow, mantap ya. Helikopter gitu. Tapi ada air mengalir di sana sih. Buat apa itu? Buat apa namanya? Buat air buang air besar. Oh, langsung di empang gitu. Mantap. Jadi dari bawah juga anginnya ke atas gitu nyeri. Belum nyobain ya, Bang? Belum. Tapi dulu saya pernah waktu kecil. Pernah kayak gitu. Abang di sini kebanyakan kalau buang air besar langsung nyemplung di kali. Ya enggak Oh juga. enggak, itu mah zaman dulu. Jangan dulu itu mah. Saya ini kan kerjanya di Losari, jadi dekat sama empang laut. Nah, kalau ini anak-anak Teh mainnya gimana Teh? Berarti udah di sini aja berarti. Di sini di depan. Nggak pernah main ke sana ke kampung gitu. Enggak, kalau ke kampung paling ke rumah kakak, itu juga jarang mah, enggak. Atau misalkan ada yang kampung ke sini nyamper gitu enggak? Enggak. Cuma Nah, main gini aja. Kalau masalah untuk bantuan tersendiri nyampe ke sini Teh? Bantuan dari pemerintah. Udah jangan ini salah. Tapi ini kan perlu dibahas juga. Oh iya. Oh iya benar, barangkali nanti ada donatur yang lihat pengen ngasih sesuatu, boleh lah nanti kita hubungi ke kontak kita ya yang ada Ya di mungkin kalau untuk Teteh sama emaknya sih ya mungkin nggak usah memikirkan, untuk jajan anak-anak lah nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, mungkin Teteh barangkali ada kata-kata yang ingin disampaikan, motivasi atau kalau misalkan apa namanya, Motivator. hidup di hutan itu tidak seseram yang apa yang kita bayangkan itu, atau gimana barangkali.
Gimana ya? Nggak tahu gimana. Nggak tahu. Oh, ya udah. Terima kasih Teteh ya. Iya. Mudah-mudahan Teteh selalu sehat. Terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan hajat Teteh selalu dikabulkan. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.